Pun monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, masih tetap semangat? Semangat. Alhamdulillah sehat semuanya. Setelah kita mengikuti sesi sebelum ini, kita masuk ke sesi ini akan kita diskusikan kaitannya dengan penyusunan modul ajar khusus bagian penyusunan tujuan pembelajaran. Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, nanti akan kita memiliki tujuan. Yang pertama, kita mengetahui dan memahami capaian pembelajaran dan kompetensi yang ada di dalamnya. Nah, mungkin pertanyaan untuk Bapak Ibu kaitannya dengan kurikulum sekolah penggerak sekolah kita, itu apakah Bapak Ibu atau kepala sekolah sudah menerima dokumen yang berisi capaian pembelajaran atau belum? Kita download Bapak, bisanya kemarin Pak, kita dapat dari downloadan Bapak. Bagus, terima kasih. Sudah, pokoknya hebat, sudah download. Terima kasih, berarti semua teman-teman guru juga sudah memiliki ya? Iya. Terima kasih, karena ini nanti akan kita pakai sebagai dokumen awal untuk menentukan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, peserta pelatihan dapat menyusun tujuan pembelajaran. Nah, dari pengalaman Bapak Ibu, apakah tahun-tahun kemarin juga sudah menyusun tujuan pembelajaran? Apakah Bapak Ibu sudah menyusun tujuan pembelajaran kurikulum yang kemarin? Halo? Sudah Pak. Sudah. Jadi tujuan pembelajaran sudah pernah Bapak Ibu buat, bahkan tiap saat membuat tujuan pembelajaran. Iya, kita ngadakan workshop Bapak di sekolah-sekolah, kita ngadakan workshop ngaturi pengawas kemarin. Ya, selamat. Terus, kemudian yang ketiga, peserta dapat menentukan kompetensi yang ada pada capaian pembelajaran dalam satu fase. Nah, ini yang baru. Ini hal baru Bapak, perlu penjelasan. Ya, oke, nanti akan kita sampaikan. Jadi capaian pembelajaran itu merupakan rangkaian daftar dari kompetensi yang akan dicapai pada akhir pembelajaran. Jadi tujuan atau capaian pembelajaran merupakan hasil pembelajaran yang akan dicapai pada kurun waktu satu fase. Ini ada istilah fase, di kemarin ada penjelasan bahwa tingkat atau kelas itu disebut sebagai fase. Berikutnya, untuk capaian pembelajaran ini, muatannya adalah kompetensi-kompetensi. Oleh karena itu nanti kita akan melakukan identifikasi dari kompetensi-kompetensi yang ada di dalamnya, dan inilah yang akan kita breakdown menjadi tujuan. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, dari pertemuan nanti outputnya itu dokumen tujuan pembelajaran. Dokumen tujuan pembelajaran. Ini akan kita lakukan pada saat kita melakukan kegiatan. Nah, kegiatannya kita atur sebagai berikut dalam pelatihan ini nanti. Ini ada CP, analisis capaian pembelajaran. Kemudian dari sini kita akan melakukan identifikasi. Coba pertanyaan untuk Bapak Ibu, untuk CP ini seperti yang kita sampaikan tadi, ini berasal dari mana? Siapa yang ingin
menyampaikan pendapatnya? Dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat, bagus. Kemudian tadi sudah download. Iya. Ya. Artinya itu given ya Pak ya? Sudah diberi ya? Sifatnya given itu tinggal ya. breakdown ya. Ini sebagai regulasi kaitannya dengan pembelajaran kita. Yang pertama itu kaitannya dengan capaian pembelajaran. Kemudian dari capaian pembelajaran yang kita miliki, kita akan mengidentifikasi. Apa yang akan kita lakukan di identifikasi ini, Bapak Ibu? Mungkin Bu Ifah. Identifikasi untuk menentukan kompetensi yang akan dicapai oleh siswa atau yang harus dikuasai oleh siswa dalam rangka untuk penentuan penulisan tujuan pembelajaran. Ya, bagus. Ada pendapat lain? Menanggapi jawaban Bu Ifah mungkin? Sepakat. Ya. Ya. Sama ya? Sama, sepakat. Jadi di sini yang akan kita identifikasi itu merupakan kompetensi apa saja yang ada dalam capaian pembelajaran. Oke. Nah, dari identifikasi ini kemudian akan kita dapatkan apa? Kayaknya Bu Tumise mau berpendapat ini. Tujuan pembelajaran. Kompetensi. Tujuan pembelajaran. Sebelum tujuan pembelajaran. Kompetensi. Dan Ya. nanti materi kompetensi. Iya, daftar kompetensi. Daftar kompetensi ya, betul Pak. Daftar kompetensi itu akan kita dapatkan dari kegiatan kita identifikasi. Identifikasi ya. Ya. Jadi ini nanti pada daftar kompetensi dalam satu fase ini akan kita dapatkan setelah kita Identifikasi capaian pembelajaran. Nah, kemudian anak panah ke sana. Ini menunjukkan bahwa Dari kompetensi, ya, dari daftar kompetensi, ya dari daftar kompetensi yang sudah ada dalam daftar tadi, kemudian ya, kita breakdown menjadi tujuan pembelajaran, Bapak. bagus. Sip. Berarti sudah beres ini untuk sekolah ini. Oke. Nah, selanjutnya kita masing-masing kelompok yang kemarin sudah kita bentuk kelompok per mata pelajaran, kalau yang ini biar menghidupkan MGMP juga. Nanti per mata pelajaran bisa berkelompok akan melakukan akan menyusun tujuan pembelajaran dari capaian kompetensi yang ada di capaian pembelajaran. Nah, untuk merumuskan tujuan pembelajaran kita harus tahu tentang apa? Pak Mardi. Prinsip-prinsip penyusunan tujuan pembelajaran, Bapak. Prinsip-prinsipnya, langkah-langkahnya. Iya. Salah satunya yang paling penting apa itu? Yang utama mestinya apa itu? Nek saya lebih ingat kemarin sifatnya pertama harus bersifat kata kerja operasional. Bagus. Jadi itu kata kuncinya harus kita gunakan kata kerja operasional. Karena apa? Kenapa kita harus memakai kata kerja operasional? Supaya lebih mudah terukur, Pak. Iya, bagus sekali Bu Iva, luar biasa. Jadi supaya terukur atau dapat diukur. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau pendapat atau mau menyampaikan pemahaman yang lain. Kami persilakan sebelum kita kerja di kelompok. Tanya Bapak. Ya, monggo. Untuk tujuan pembelajaran itu berarti mencakup 3 aspek ya Bapak? Pengetahuan, keterampilan, dan sikap ngaten. Iya, betul. Jadi di tujuan ini kita sudah mengintegrasikan. Jadi nanti ada yang arahnya ke sikap, ya, kemudian keterampilan,
kemudian pengetahuan dan keterampilan. Kemudian maaf lanjut Bapak, untuk Ya. yang sikap tadi itu profil pelajar Pancasila sudah muncul di sana ya Pak ya? Iya, tentu saja ini sudah di sini. Karena kita bicara sikap, ya toh, kita bicara Ya. sikap, kemudian kita bicara keterampilan, kita bicara pengetahuan, maka di dalamnya di sini sudah profil pelajar Pancasila untuk bisa dimasukkan di sini dalam rangka. Oh iya, ya. Ada lagi yang belum masih perlu pencerahan, pemahaman? Cukup Ya, bagus. terima kasih. Kalau sudah kita ke kelompok, namun sebelum kelompok biar tambah semangat, kita gerak sebentar, ya. Coba tirukan huruf A. Jadi huruf A begini. Bisa dilihat? Ya. Itu huruf A. Kemudian huruf I. Huruf I begini. Huruf I. Kemudian huruf U begini. Coba kalau saya nanti Kelebaran, Bapak kelebaran Pak. Ya. Bapak kelebaran nggak kelihatan. Lagi. Jadi Ya. kita gerakan mengikuti atau menirukan Instruksi. huruf-huruf vokal. Ya. Ya. Ada A, ada I, ada U, ada E, ada O. Ya. Ya. Coba tirukan, misalnya saya menyebut A, berarti kita buat huruf A. Biar nggak pegel ini. Kemudian kalau saya menyebut huruf I, silakan. Ini kan huruf I. Tahu? Ya. Kemudian kalau saya menyebut huruf U, begini. Jadi lengan dua maju semua. Kalau menyebut E, begini. Ini kepalanya ini berfungsi. E. Kemudian kalau nyebut O, silakan buat lingkaran pakai tangan. Oke, Ya. kita coba. A. U. E. I. O. Kemudian kita akhiri dengan tepuk tangan. Terima kasih, ini sudah hangat. Sekarang kita persilakan masuk ke kelompok mapel masing-masing untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Saya beri waktu 30 menit, kemudian nanti kembali ke kelas ini. Bapak Ibu, kita sudah kembali ke kelas besar. Tadi setelah kita mengamati diskusi Bapak Ibu di kelompok mapel itu sudah luar biasa, semua semangat. Karena saya tahu bahwa teman-teman Bapak Ibu guru di sini orangnya penuh semangat dan punya potensi untuk mengerjakan sesuatu itu lebih cepat dan tepat. Amin. Wah, Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang dari kelompok mapel kimia. Di kelompok mapel kimia, tolong menyampaikan tujuan pembelajaran yang didapatkan tadi, atau mungkin ada sesuatu yang dihadapi di kelompok tadi, ada permasalahan, silakan ditayangkan, dipresentasikan atau disampaikan. Mengingat waktu, mungkin disampaikan, dibaca saja dulu. Monggo, kelompok mapel kimia siapa ya? Bu Iva. Saya Pak. Monggo, Bu Iva. Ya, untuk yang ini ya, itu saya Pak ambil fase E. Ini kebetulan siswa yang kelas 10, Ibu Pak. Kemudian pada capaian kompetisinya salah satunya adalah mengetahui manfaat ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari di situ. Kemudian tujuan pembelajarannya siswa mampu. Ya ini siswa mampu karena ini tingkatannya memang yang paling rendah Pak. Jadi mengetahui dan menganalisis beberapa bahan yang ditemukan di sekitarnya,
dan kemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menganalisis manfaat, kemudian dampaknya itu dari siswa. Kemudian dari segi untuk sikap siswa mampu mengetahui, yang siswa mampu melihat, bersikap untuk bagaimana memanfaatkan bahan-bahan tersebut secara baik dan tidak merugikan lingkungan. Gitu, Pak. Hebat, luar biasa. Ini sekelompok dengan Pak Taufik kan kayaknya. Iya, Pak, sekelompok Pak kimia semua, Pak. Bagus. Jadi di situ karakternya sudah ada, ya toh? Ada karakternya. Karakternya tadi menjaga lingkungan ya. Terima kasih. Selanjutnya, mohon maaf baterainya lemah, sebentar. Ini mungkin. Bentar ya. Bentar Bapak Ibu, sambil ngecas ini, mohon maaf. Ya, terima kasih Bu Iva, kelompok Mapel Kimia tadi sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, walaupun hanya ada beberapa atau satu tujuan pembelajaran. Mungkin kelompok yang lain, Mapel Bahasa Inggris. Yang khusus PAI Pak banyak. Oh, monggo Pak Wahyudi, bagus, silakan. Ya, dalam pemetaan khusus penyusunan tujuan kegiatan penyusunan tujuan pembelajaran, yang PAI itu kan komponennya banyak Mas, gitu. Ya. Sehingga tidak hanya cukup pendidikan agama saja, tapi ada ibadah, tarikh, akhlak, ya, akidah, meliputi lima komponen dari mapel PA. Ya. Itu nanti sendiri-sendiri ya, otomatis per bidangnya masing-masing ya Pak ya. Ya. Khusus jadi saya tahu di sini pendidikan agama Islam itu terdiri dari beberapa gitu ya. Ya. Jadi beberapa. Nah, bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran? Ya sesuai dengan kompetensi yang ada di CP, tetapi yang menyangkut agama. Kemudian nanti ini pinter-pinterlah memisahkan ini masuk mata pelajaran misalnya Al-Quran, ini masuk mata pelajaran tarikh dan lain sebagainya. Jadi begitu Pak Wahyudi. Siap Pak. Mungkin cukup ya. Dengan demikian berarti silakan produk yang ini atau outputnya dokumen tujuan pembelajaran untuk bisa didokumenkan. Kemudian besok kita tindak lanjuti pembuatan apa Bapak Ibu? Setelah kita merumuskan tujuan. Alur Bapak. Ya, alur, kemudian kita akan membuat modul ajar. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sesi ini telah berakhir dan marilah kita tutup dengan berdoa. Segala hal yang kurang dari saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan baca hamdalah untuk yang beragama Islam, yang beragama lain dipersilakan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.